Kali ini kita akan membawakan alur cerita drama Korea yang sangat booming pada saat penayangannya. Drama ini berjudul Strong Woman Do Bongsun. Drama ini mengisahkan mengenai seorang wanita yang bernama Bongsun yang memiliki tubuh yang mungil dan menggemaskan. Namun di balik itu semua, dia memiliki sebuah kekuatan super yang tidak pernah diperkirakan orang lain. Di mana kekuatan itu dia dapat turun-menurun dari nenek moyangnya, dan kekuatan itu hanya bisa diturunkan pada keturunan wanita. Jadi untuk anak laki-laki tidak akan bisa mendapatkannya. Seperti halnya cerita Samson yang kuat, pasti ada hal yang akan membuat kekuatan mereka hilang. Dan kekuatan Bongsun itu bisa lenyap begitu saja jika dia menggunakannya untuk pamer dan menyakiti orang lain seperti yang terjadi pada ibu Bongsun. Cerita dimulai dengan menampilkan An Min Hyuk yang masih remaja sekolah duduk di dalam bus. Tapi bus itu mengalami remblong dan tak terkendali hingga hampir menabrak pengendara lain. Saat hampir menabrak orang, bus tersebut dihentikan oleh seorang wanita muda mungil yang memakai jaket hoodie berwarna pink. Wanita muda itu adalah Do Bongsun. Bongsun adalah wanita kuat dan memiliki gen rahasia dari leluhurnya. Kekuatan luar biasa yang diturunkan kepada wanita di keluarganya. Namun, jika menggunakan kekuatan itu untuk tujuan tidak baik, ia akan kehilangan kekuatannya, seperti nenek moyangnya yang menderita kusta dan kesepian di akhir hayatnya. Ibu Bongsun sebelumnya merupakan juara angkat besi. Dia melakukan sesuatu demi keuntungannya sendiri, seperti menjual piagamnya hingga menindas kaum pria untuk memalak uang. Saat itulah kekuatannya hilang, namun seorang pria pegulat menyukai dia dan menikah dengannya. Lalu lahirlah Do Bongsun. Impiannya saat ini untuk membuat karakter gamenya sendiri. Kemudian scene beralih. Min Hyuk sedang diikuti seseorang. Namun orang itu justru ia kejar. Di sisi lain, seorang sopir bus yang membawa anak-anak ingin melewati jalan, namun dihadang oleh truk preman-preman pekerja proyek. Bongsun melihat itu dan tak diam begitu saja. Dia melapor kejadian itu ke polisi. Saat menelpon polisi, bos Kim Gwang-buk mengambil HP-nya Bongsun lalu membantingnya. Dia meminta ganti ponselnya. Gwang-buk tak mau. Di saat yang bersamaan, Min Hyuk melewati jalan yang terhadang oleh preman-preman itu. Saat Min Hyuk sedang menelpon polisi, Bongsun dipukul oleh Gwang-buk terus-menerus. Lalu kesabaran dia habis dan menampar Gwang-buk. 4 giginya patah dan terlempar jauh. Kemudian 2 orang lagi datang dan dihajarnya juga. Min Hyuk merasa heran dan terkejut melihat kekuatan Bongsun. Para pekerja konstruksi preman itu berdatangan semua dan Bongsun menghajar mereka semua. Anak-anak dalam bus tertawa. Min Hyuk tak percaya melihat kekuatan luar biasa dari Bongsun. Kemudian para preman itu dan Bongsun diinterogasi di kantor polisi. Di tempat itu ada In Guk-du, teman yang disukai Bongsun sejak lama. Sebelum memasuki ruangan, Bongsun berdandan dulu karena akan bertemu orang yang dia sukai. Kesaksian murid-murid bus itu menceritakan kebenaran apa yang terjadi. Lalu Guk-du tak mempercayainya dan mustahil. Kemudian Min Hyuk masuk ke kantor polisi dan mengatakan bahwa dia saksinya. Dia menjelaskan apa yang terjadi. Min Hyuk mengatakan bahwa para preman itu yang saling berkelahi. Polisi senior juga mengatakan, seorang gadis memukul 7 pria sendiri tanpa senjata itu tak mungkin. Polisi senior itu menyuruh mempercepat menyelesaikan kasus ini. Kemudian sekretaris Kong datang menjemput Min Hyuk. Setelah keluar dari kantor polisi, Min Hyuk bertemu dengan Bongsun. Kenapa dia tidak mengucapkan terima kasih karena lolos dari hukuman? Bongsun mengatakan seharusnya dia malu pada dirinya sendiri.
karena Min Hyuk adalah seorang pria yang juga ada di tempat kejadian itu. Di sisi lain, Kim Gwang-buk dirawat di rumah sakit. Dia sulit berbicara karena kena hajar Bong-sun. Para dokter itu heran melihat ronsen dari para preman itu. Tapi di sana ada satu dokter yang biasa saja. Dia adalah Do Bong-ki, yaitu kakaknya Do Bong-sun. Do Bong-ki terbayang ketika kecil mereka berdua diculik oleh seseorang dan mereka kabur. Saat penculik ingin menabrak mereka, Bong-sun menghentikan mobil itu dengan satu tangan. Mobil itu langsung rusak. Di rumah, Bong-ki berbicara dengan preman itu dan mengingatkan tentang kutukan yang di awal cerita tadi. Ketika kekuatan tak dipakai dengan benar, orang itu akan terkutuk. Keesokan hari setelah bangun tidur, wajah Bong-sun terdapat bintik aneh. Dia khawatir akan kekuatan supernya yang hilang. Bong-sun mencoba membengkokkan sendok saat makan, ternyata dia masih kuat. Di sisi lain, Min Hyuk sedang mencari pengawal untuk menjaganya dari orang yang ingin menyakitinya. Dia langsung terbayang oleh Do Bong-sun. Dia menyuruh sekretaris Gong untuk mencari alamat Bong-sun. Bong-sun juga sedang mencari pekerjaan yang cocok dengannya. Namun ibunya menyarankan untuk mencari pekerjaan dengan upah tinggi. Keesokan harinya, sekretaris Gong bertemu dengan Bong-sun. Namun dia menolak tawaran itu dan pergi. Kemudian sekretaris mengatakan akan membayarnya $60.000 per tahun dan ditambah insentif. Bong-sun berhenti dan memikirkan sesuatu. Dia bertanya pada sekretaris Gong, apakah pria itu menyukainya? Dia lucu banget melihat omongannya cepat gitu. Setelah sekretaris Gong menyebutkan nama perusahaannya adalah Enso, Bong-sun ingin bertemu dengan bosnya. Keesokan harinya, Bong-sun datang ke kantor Min Hyuk dan bertemu dengannya. Dia membawa resumenya. Do Bong-sun ingin berada di departemen strategi, namun dia harus menjadi pengawal Min Hyuk. Di sini mereka berdua lucu banget. Min Hyuk mengajak panco Do Bong-sun, namun dengan segenap kekuatan hingga kedua tangannya tak dapat menjatuhkan satu tangan Bong-sun. Dia dengan mudah membalikkan tangan Min Hyuk hingga dia kesakitan. Setelah menandatangani kontrak, Min Hyuk ingin mengetes kaki Bong-sun dengan Tuan Gong sekretarisnya untuk membuktikan apakah kakinya benar-benar kuat atau tidak. Mereka pun beradu engklek. Tuan Gong adalah mantan angkatan laut dan menganggap itu pertarungan yang tidak adil. Namun saat bermain engklek, dia terlempar jatuh ke belakang hingga tembok. Untung sebelumnya sudah pakai helm karena disuruh Bong-sun. Dia langsung dibawa ambulan ke rumah sakit. Nantinya, tanggung jawab Bong-sun hanya untuk melindungi bosnya. Dia bertanya tentang sesuatu. Apakah jika ia bekerja dengan baik, adakah kesempatan untuk bekerja di tim strategi? Min Hyuk berjanji kalau kinerjanya baik akan mengusahakannya. Saat pulang malam hari, sepertinya ada seseorang yang mengikuti Bong-sun dari belakang, namun tidak ada orang sama sekali. Di rumah, dia mencari-cari tentang cara jadi pengawal yang baik. Guk-do datang dan memberikan stun gun, alat kejutan listrik kayak polisi. Kemudian dia buru-buru pulang karena ditelepon oleh pacarnya, Heji. Bong-sun diabaikan dan lalu masuk rumahnya lagi. Seorang wanita sedang berjalan sendiri di tengah gang yang sebelumnya Bong-sun lewati tadi. Wanita itu dikejar oleh seseorang yang memakai hoodie coklat. Kemudian polisi datang dan melihat mayat korban. Ini adalah pembunuhan. Keesokan harinya, ada garis polisi di dekat gang rumah Bong-sun. Bong-sun berangkat bekerja. Di hari pertama, Min Hyuk mengatakan bahwa ada yang mengikutinya. Dia meminta Bong-sun untuk bisa menangkapnya. Saat bersamaan, ada berita tentang wanita berusia 31 tahun yang dibunuh di dekat rumah Bong-sun. Kemudian Min Hyuk mendapat telepon dari orang yang tak dikenal. Orang itu berkata bahwa jangan mengabaikan hal ini. Tunggu dan lihat apa yang akan terjadi. An Min Hyuk makan. Dia menyuruh Bong-sun duduk, lalu menjelaskan untuk menangkap orang yang menerornya. Selain itu, An Min Hyuk juga menawarkan makan siang kepadanya. Selanjutnya saat di kantor, si peneror Min Hyuk menelpon menggunakan nomor rahasia. Dia sudah ditelepon oleh orang itu semenjak 2 bulan lalu. Karena Bong-sun menjadi pengawalnya, maka dia harus mengikuti kemanapun Min Hyuk pergi.
Saat di basement parkiran, Min Hyuk menyuruh Bung Sun memeriksa apakah mobilnya ada peledak atau tidak. Setelah dicek dan aman, dia akhirnya berani menaiki. Di toko roti milik ayah Bung Sun, ada Jin Yi dan teman-temannya yang sedang membicarakan tentang penggusuran tanah. Kemudian ada Nyonya Jung datang membeli roti. Jin Yi tak suka dengan wanita itu. Gyeongsim, sahabat dekat Bung Sun, pulang, dan Jin Yi senang melihatnya. Min Hyuk berbelanja sangat banyak dan Bung Sun disuruh membawanya. Ia juga harus menggantikan sekretaris Gong yang saat ini berada di rumah sakit. Saat di taman sedang bermain drone, Min Hyuk dan Bung Sun melihat pelaku atau orang yang mencurigakan. Ia kejar, tetapi pria itu langsung lari. Namun Min Hyuk berhasil merekam plat nomor kendaraan orang itu. Min Hyuk melewati tempat kejadian pembunuhan sebelumnya. Kemudian saat merasa lapar, ia diajak ke toko milik ayah Bung Sun. Dengan lucu, dia tak mengatakan bahwa itu adalah toko ayahnya. Saat ibunya, Jin Yi, sedang membicarakan tentang pria untuk Bung Sun, mereka berdua datang. Dia melihat Min Hyuk dan Bung Sun yang membeli roti. Dengan santai, Bung Sun berlagak seperti tamu, dengan menyuruh tidak mengatakan apa-apa. Saat keluar, ibunya sangat terkagum dengan pria itu dari pakaian hingga melihat merek mobil impornya. Di rumah, Bung Sun senang melihat sahabatnya Gyeongsim. Bung Sun juga curhat bahwa dia sekarang telah bekerja di Ensoft sebagai pengawal. Namun ia bertekad dapat mengembangkan gamenya sendiri yang diberi nama Gadis Super Bung Sun alias Strong Woman Bung Sun. Gyeongsim melihat artikel dan mencurigai bosnya suka dengan pria, bukan wanita. Saat sedang makan bersama keluarga di teras rumah, Jin Yi menyarankan kepada Bung Sun untuk menikah dengan pria itu, yaitu Min Hyuk. Saat Bung Sun berkata bahwa bosnya suka pada pria, semua orang terdiam. Terus ibunya mengatakan, tak apa-apa, membuat suasana semakin lucu. Kemudian terjadi lagi kasus pembunuhan. Namun kali ini korbannya selamat, dibawa ke rumah sakit, dan ada saksi. Gukdo dipercaya untuk menyelidiki kasus ini. Saat malam hari, Bung Sun dan Gyeongsim sedang berjalan, lalu melihat ada murid-murid yang membuli satu murid lainnya. Ia pun memberi pelajaran kepada pembuli itu. Keesokan harinya, petugas keamanan memasang CCTV di tempat terjadinya pembunuhan itu, yang kebetulan dekat dengan tempat tinggal Bung Sun. Hasil otopsi sudah keluar, para petugas sedang menyelidiki itu termasuk Gukdu. Para detektif itu mengira bahwa pelaku dari dua kejadian pembunuhan itu berbeda, namun In Gukdu menganggap ini orang yang sama. Kemudian In Gukdu ditugaskan untuk menjaga wanita yang selamat itu di rumah sakit. Di saat yang sama, Bung Sun menjenguk sekretaris Gong, sekalian meminta jadwal dari bosnya Min Hyuk. Saat bertemu, sekretaris Gong ketakutan melihat Bung Sun. Setelah keluar, dia melihat Gukdu dengan pandangan cinta. Menelpon lalu menghampirinya. Di saat itu ada pelaku yang menyamar jadi dokter, memberikan suntikan kepada korban sekaligus saksi. Gukdu harus ke kamar kecil dan menyuruh Bung Sun untuk menunggu di luar. Tapi korban kejang-kejang karena bius yang diberikan pelaku tadi. Lalu dokter palsu alias pelaku tersebut masuk dan membawa pasien mengatakan akan dioperasi. Setelah dokter asli datang dan Bung Sun memberi penjelasan, Gukdu mengejar pelaku, tetapi dia berhasil lolos. Bung Sun menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian itu, tetapi Gukdu mengatakan bahwa ini bukan salahnya. Pelaku mendandani korban. Dia disekap di sebuah ruang bawah tanah oleh pelaku menggunakan topeng masker. Sepertinya pelaku tersebut adalah seorang psikopat. Ketua tim marah pada Gukdu karena korban diculik. Namun Gukdu mengatakan bahwa ada saksi, yaitu Bung Sun temannya. Di kantor, Bung Sun berkata kepada Min Hyuk bahwa wanita korban pembunuhan itu diculik. Dia melihat berita TV tentang penculikan. Kemudian Min Hyuk menyimpulkan kepada Bung Sun bahwa ia adalah orang yang sama. Lalu Bung Sun penasaran kenapa dia bisa tahu sedetail itu. Kemudian Min Hyuk mengatakan bahwa sewaktu kecil ia memiliki cita-cita menjadi seorang penjahat. Bung Sun ditelepon Gukdu, mengatakan akan ada polisi yang menjaganya. Bung Sun mengatakan lokasinya di kantor sekretaris Ensoft.
Beberapa saat kemudian, polisi datang. Min Hyuk beberapa kali mencoba menjelaskan bahwa wanita ini lebih kuat dari polisi itu. Namun si polisi mengatakan dia hanya menjalankan tugasnya. Pelaku kejahatan psikopat itu memotret gadis korban yang diculiknya. Dia mengatakan bahwa wanita itu calon pengantin. Dia sedang diikat, lalu difoto olehnya. Kemudian saat di sebuah forum aula, Bong Soon melihat orang yang mencurigakan lalu mengejarnya. Setelah beberapa insiden hingga mengakibatkan Min Hyuk dan polisi itu harus ke kamar kecil dan terjadilah penusukan. Si polisi itu tergeletak dan berdarah. Dia dibawa ke rumah sakit oleh mereka berdua. Dokter mengatakan bahwa lukanya tidak terluka parah. Di sisi lain, pacar In Guk-do yang bernama Jo Hae-ji sedang berlatih biola. Kemudian mereka makan siang bersama, namun Guk-do ditelepon oleh atasannya disuruh balik karena masih sibuk menangani kasus pembunuhan itu. Saat di mobil, Min Hyuk mengatakan kepada Bong Soon bahwa untuk tinggal di rumahnya. Dia mengatakan akan melindunginya. Kesalahpahaman pun terjadi di antara mereka berdua. Min Hyuk mempertegas agar Bong Soon tinggal bersamanya sementara, karena bisa saja dia dalam bahaya. Dia memohon agar Bong Soon tidur di rumahnya. Min Hyuk bahkan membahas cinta sepihak Bong Soon kepada In Guk-do. Setelah perbincangan yang lama di mobil, Bong Soon akhirnya setuju untuk tinggal di rumahnya. Dia meminta gaji untuk lembur menjadi 2 kali lipat. Sesampai di rumah Min Hyuk, ia ditelepon oleh Guk-do dan meminta alamat rumahnya. Kemudian mereka berdua makan ramen bersama. Sekedar informasi ya guys, biasanya wanita dan pria yang makan ramen berdua adalah sepasang kekasih. Saat makan, mereka melihat kardus roti yang dibeli siang itu di toko milik ayah Bong Soon. Min Hyuk mengatakan bahwa rotinya enak dan ingin membelinya lagi. Kemudian Bong Soon mengatakan bahwa itu toko miliknya dan pria yang ada di toko itu adalah ayahnya. Min Hyuk terdiam karena Bong Soon tak memberitahunya saat itu. Saat mereka sedang asyik mengobrol dan makan, In Guk-do datang. Dengan nada tinggi mengatakan, "Ini rumah siapa?" Kemudian Min Hyuk menjawab bahwa dia akan tinggal bersama Bong Soon hari ini. Guk-do mengatakan juga bagaimana seorang wanita dan pria tinggal dalam satu rumah sendirian. Guk-do memegang tangan Bong Soon dan membawanya pulang. Tetapi An Min Hyuk memegang tangan sisi lainnya dan menyuruh Bong Soon tetap tinggal. Tatapan mereka berdua tajam banget. Bong Soon pun merasa bingung. Bong Soon menjadi perebutan antara Min Hyuk dan In Guk-do. Saat itu, Guk-do melarang Bong Soon untuk tinggal di sana. Sedangkan kebalikannya, Min Hyuk mengajaknya tinggal di tempatnya dan cerita pun bersambung.